Yo, sekarang jam 10 lebih 30 menit. Ya, kurang lebih sekitaran segitu ya. Dan ini adalah take ketiga video di malam ini karena dua kali sebelumnya ini sudah pernah gagal, jadi mudah-mudahan tidak gagal lagi. Yang ngomong ini gue sih mau kasih apa ya namanya tuh catatan untuk diri sendiri bahwa ini adalah hari ke-40 saya menjalankan Kaizen. Nasik. Jadi di hari ke-40 Kaizen ini karena mungkin dulu gue mengawali dengan face reveal ya. Ngomongin satu hal yang gak jelas. Maka sekarang pun sama. Jadi ingin ingin mengemukakan suatu juga hal yang tidak jelas lainnya. Ngomong-ngomong soal Kaizen, sebetulnya sampai hari ini sejujurnya saya tidak tahu Kaizen itu apa gitu ya, secara exactly gitu ya, secara definisi tepatnya seperti apa itu masih belum tahu. Tapi yang jelas manfaatnya sih beneran ada gitu ya. Meskipun tidak betul-betul secara prosedural harus in the same time, exactly in the same time ya, 1 menit gitu ya, tidak disiplin itu. Tapi bagaimanapun 40 hari selesai aja gitu. Nah, dari situ saya mendapatkan banyak hal sih sebetulnya. Mulai dari inspirasi kalau seandainya bikin konten video gitu. Karena pernah juga dulu mencoba buat audio news. Terus juga pernah bikin rekaman sederhana aja tuh waktu naik gunung. Atau mungkin juga pernah bikin pernah ngupload ini ya, lagi nyanyi-nyanyi gak jelas gitu kayak ya kebanyakan sih memang isinya sampah gitu. Jadi eh, tidak terlalu membanggakan gitu. Yang justru yang jadi hal yang lebih menyenangkannya itu adalah bahwa setiap hari ternyata gue tuh bisa ya bikin video, bisa ngupload gitu ya. By the way, dari sini juga mulai terbayang tuh eh, apa yang harus dipersiapkan kalau seandainya nanti mau running lagi konten-konten buat Ngopi ID atau mungkin juga buat project-projectan yang lain. Ngopi ID udah vakum kurang lebih ada kali ya setahun lebih gitu ya. Ya banyak sih kendalanya ya. Tapi yang paling apa namanya tuh, yang paling beratnya itu adalah menjadikannya itu tuh konsisten gitu ya. Jadi bisa running secara konsisten, tersistematik, sambil juga developing tim. Nah itu yang paling susah tuh menurutku sih. Nah dari Kaizen ini sendiri sebetulnya ada hal yang jadi inspirasi gitu ya, bahwa seolah-olah mengkonfirm kemampuan saya untuk bikin video, bikin konten tiap hari itu ternyata memang bisa gitu, dan masih belum kehilangan sentuhan gitu ya. Cuma ya itu tadi sih, balik lagi ke hal awal bahwa tujuan dari Kaizen ini adalah untuk menumbuhkan kebiasaan yang ingin kita tumbuhkan gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih setelah 40 hari ini tetap bisa posting-posting apa gitu di YouTube meskipun tidak dengan tema Kaizen gitu. Entah itu audiobook kah atau mungkin obrolan-obrolan seputar apapun itu yang sifatnya sih memang hanya untuk mengunci ide saja gitu. Kadang-kadang juga uh, saya termasuk orang yang senang melihat ulang apa yang saya sampaikan gitu kan. Biasanya ada orang yang kalau udah rekaman udah nggak mau lihat gitu. Nah kayaknya saya tuh tidak seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang juga masih suka menikmati dan berpikir ini gue ngomong apa gitu ya. Termasuk yang mungkin video ini juga nanti akan saya tonton berkali-kali itu. Oke, jadi pelajaran apa yang dapat dari Kaizen? Soal ini sih, soal berharganya konsistensi gitu ya. Dan itu tuh bisa menumbuhkan mental kita dalam satu hal. Misalkan ketika kita konsisten melakukan suatu, kita tuh akan nagih untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari gitu ya. Jadi tetap akan nagih. Jadi rasanya kalau belum Kaizen tuh gak peduli badan capek apa, sengantuk apa, maksain aja deh gitu. Dan itu kan sebetulnya hal yang
mahal gitu ya. Karena kalau tidak dipaksa seperti itu, rasanya juga kayaknya kita nggak akan bisa maju deh gitu ya. Maksudnya terlepas dari bagus atau enggaknya yang kita buat gitu, itu tidak masalah gitu. Cuma mentalitas dimana kita tuh terus bergerak majunya itu tuh yang penting gitu ya. Dan dalam 40 hari ini juga sebenarnya saya jadi punya satu pola yang menarik gitu. Pertama, gara-gara bikin konten Kaizen, artinya waktu saya untuk membaca buku, membaca majalah, tabloid dan sebagainya itu jadi berkurang. Otomatis selama 40 hari ke belakang itu sejujurnya saya berpikir ini kalau saya terus begini rasanya tuh jadi kebiasaan baru tumbuh tapi yang lama malah hilang gitu ya. Akhirnya saya berpikir tuh gimana caranya supaya kebiasaan lama tidak hilang. Dan buat saya juga membaca buku itu kan satu hal hiburan ya, jadi satu hiburan aja gitu. Nah saya nggak mau hal itu tuh jadi gara-gara hal semacam ini malah jadi hilang, kan jadi kontradiktif kan gitu. Makanya waktu itu akhirnya terinspirasi dari seseorang gitu ya, akhirnya mulai ngeh tuh kalau sekarang tuh di YouTube tuh banyak yang bikin konten-konten, nggak banyak sih, ada beberapa yang bikin konten-konten audiobook. Nah, dan dalam 1 bulan terakhir ini ya setidaknya saya sudah mendengarkan 4 buku ya. Sekarang jalan buku keempat gitu, dan bukunya yang kalau dipikir-pikir tuh tebel-tebel sebetulnya kalau kalau dilihat. Dulu pernah baca apa pernah dengerin audiobook Robert T. Kiyosaki yang pertama tuh ada Rich Dad and Poor Dad. Itu 1 hari full 6 jaman gitu ya, 6 jam untuk audionya sendiri, 6 jam gue dengerin itu dari pagi. 1 hari tuh dari pagi, mungkin dari jam berapa ya, jam 6:30 atau jam 6 mungkin, ditoping pakai kopi lah sama apalah, dan berbahasa Inggris waktu itu, jadi agak-agak semangat lah untuk beres-beres ya tentu saya diselang-seling gitu ya. Tapi saya bisa, itu satu capaian. Kemudian dari situ juga mulai tuh ke yang apa tuh, The Subtle Art of Not Giving Fuck gitu. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat dari Mark Manson. Wih, hafal gila lah. Terus sama karena nggak nemuin audiobook yang kayaknya appealing, waktu itu kepikiran untuk ngedengerin audiobooknya Bumi dari Terelie ya. Nah, sejujurnya sih untuk yang audiobook Bumi ini tidak lengkap karena apa ya memang audiobooknya tidak dibuat semua gitu, ada isu copyright dan sebagainya lah, sehingga orang yang ngedongengin juga berhenti gitu. Dari situ juga tuh agak kesulitan tuh. Dan sekarang sudah masuk chapter 11 dari Dunia Sophie. Dunia Sophie itu kayak Justin Carter kalau nggak salah, Justin Carter ya, sebuah novel filsafat yang ya cukup menarik lah ya. Gue pernah bikin satu bahasannya tentang filsafat di Kaizen di hari ke-30. Oke, ya jadi akhirnya malah muncul sesuatu yang baru gitu, banyak hal yang baru dari tadinya baca buku jadi dengerin audiobook gitu kan, dan malah jadi terinspirasi untuk kayaknya harus bikin audiobook deh. Kalaupun itu ya masalah isu copyright bodo amat lah gitu. Tapi yang jelas ketika audiobook ini dibuat, nanti saya bisa dengarkan suara saya sendiri, kemudian juga bisa mengingat dan mereview kapanpun dimanapun gitu kan. Jadi banyak keuntungannya gitu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ya itulah salah satu beberapa hal yang positif dari apa yang saya lakukan selama 40 hari ke belakang. Dan banyak hal lagi sih, diantaranya juga bagaimana memanage waktu ya supaya bisa ngejar nih konten Kaizen sekalipun menyalahi beberapa aturan yang sangat fundamental gitu, seperti harus waktu yang tepat gitu ataupun yang lainnya. Tapi satu hal yang lebih berharganya itu adalah ketika
katakanlah di hari itu saya tidak sempat membuat konten Kaizen untuk Kaizen ya. Itu tuh rasanya tidak bisa tidur gitu. Dan bahkan memang maksain supaya tidak langsung tidur gitu ya. Bahkan sampai ada juga yang tengah malam gitu, bahkan lebih gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Jadi tentu ini terlepas dari apakah kalau begitu Kaizennya berhasil, ya mungkin tidak berhasil, tapi apa ya, bisa bilang sangat berdampak gitu untuk mentalitas saya pribadi yang saya rasakan gitu ya. Dan ya meskipun Kaizen itu sudah berakhir, tapi kayaknya bakalan masih mengupload video-video yang random lainnya gitu. Meskipun ya tidak ada niatan untuk di konsep harus bagaimana sih. Cuma semaunya aja deh gitu ya. Yang jelas mungkin agak sedikit tidak template gitu. Ya, barangkali itu saja untuk Kaizen terakhir ya, hari ke-40. Dan apalagi siapapun yang mendengarkan, good luck